yang berbahagia. Kali ini saya akan membahas tentang penggunaan fungsi tombol pada developer ini. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang label, kemudian tag box dan command button. Sekarang kita lanjutkan dengan penggunaan tombol option button ya. Jadi penggunaan tombol option button. Kita tulis ya. Sebenarnya apa sih penggunaan atau fungsi dari tombol ini ya, option button ya, atau button ya. Ini kita ganti ya, terus saya double T ya. Ini bisa kita aplikasikan dalam pembuatan soal ya, pilihan ganda. Contohnya begitu. Mari kita buat suatu soal ya, pilihan ganda. Ini kita copy paste juga bisa ya. Nah, misalkan ada soal ya, ketuhanan yang Maha Esa merupakan prinsip keberapa. Ini kan ada pilihan 1, 2, 3. Nah, ini kalau kita beri tombol ini ya, nah ini kita klik ya, maka di sini nanti kita bisa pilih ya, kita pasangkan di sini ya. Ini jadi nanti kita bisa milih ini ya, kita buat 3 ya. Ini untuk propertiesnya bisa dilihat, untuk optionnya ini kita hilangi aja ya. Jadi kalau diklik nanti ya seperti ini. Ini kita buat 3, kita copy paste saja ya. Nah, ini kurang bagus ya. Kita paskan ya biar bagus. Nah, ini masih menceng ya. Ini bisa kita benahi lurus ya, biar tampak lurus bagus. Nah, ini kalau kita lihat dalam preview ya, maksudnya dalam tampilan slow. Sekarang kita lihat apakah ini berfungsi ya. Nah,
Jadi kalau ini pertanyaan pilihan gandanya seperti ini, maka pilihannya ya. Jadi pengguna bisa memilih opsinya itu bisa satu misalkan ya. Ini akan tampak ya. Pilihannya akan tampak. Kemudian atau yang dua, nah ini menggantikan pilihan yang pertama. Yang ketiga, dia juga akan menggantikan ini. Jadi ini bisa terserah pengguna. Nah ini, jadi kelebihannya dalam penggunaan tombol option button ini ya lebih menarik ya, lebih kreatif gitu ya. Nah ini bisa pindah-pindah. Kalau kita beri option sampai 4 juga tidak masalah ya, kita tinggal copy paste dan ini bisa dilakukan ya. Jadi kemudian bagaimana ya kita memberi nilai ya, misalkan menjawab salah satu option ini kita beri nilai ya, nilainya akan keluar. Nah maka kita gunakan tombol ini ya, tombol label ini untuk memberi nilai. Contohnya ya, kita kasih di sini ya, misalkan kalau benar dikasih nilai berapa. Nah ini kita profesinya kita setting ya, contohnya di tagnya ini harusnya ditaruh di center ya, di center. Nah tuh ya, kemudian labelnya ini kita ganti ya, pasang dulu umpamanya ya. Nah, ini kalau kurang besar kemarin ya, di sini ya dibentuk settingan font itu mau dipilih apa terserah. Kemudian tampilannya ukurannya berapa, paling enggak kita beri 20 ya, cukup besar. 20 segini ya. Nah ini bagus ya. Nah ini supaya tampilannya juga kemarin untuk style bordernya ini kelihatan, kita kasih yang single ya, biar kelihatan tampak bagus ya. Nah ini, jadi kalau kita klik jawaban ini kita beri nilai berapa, misalkan kalau benar dapat nilai 10 ya, ini berubah 10. Bagaimana caranya supaya ini dapat nilai 10 ya kalau benar. Jadi sebelum lanjut ke hal itu akan saya berikan ya, supaya kalau kita klik sembarang tempat tidak berpindah tempat, itu diatur di ini ya, transisinya ya. Di transisi ini untuk on mouse nya ini dihilangi aja ya, sehingga nanti kalau kita tampilkan dalam show ini kita klik di sembarang tempat tidak akan pindah ya, tidak akan pindah kemana-mana gitu ya. Nah itu rahasianya ya. Jadi ini kalau kita misalkan jangan benarkan yang A ya, maka ini nilainya harus berubah 10 karena benar. Kalau salah nanti nilainya baru 0 ya. Nah itu caranya bagaimana? Nah itu sebetulnya mudah ya, tidak begitu sulit ya. Mari kita coba ya. Nah maka harus diberi script seperti kemarin ya. Kita lihat di di menu ini ya, format itu harus dilihat ya, namanya apa. Nah ini namanya label 1 ya, sedangkan ini option 3, ini berapa, 2, ini 1. Nah ini yang perlu kita beri namanya kemarin adalah diberi script ya. Nah, jadi yang option 1 ini option button 1 ini kalau benar kan jawabannya, maka ini berganti 10. Ini di view ya kita lihat, atau di developernya kita lihat di sini ada view kode ya. Kasih kode ya seperti kemarin kita tulis ini slide 1 ya. Nah kita cari namanya tadi apa,
option ya, option button 1. Nah, ini kalau benar ya, itu nanti label itu kan jadi 10 ya. Tapi kita langsung aja perintahkan kepada label ya. Jadi slide 1 L label. Nah ini kalau langsung dikasih nilai aja 10 juga bisa. Jadi kalau nanti option button ini diklik, nanti di label 1 menjadi nilai 10 itu ya. Kemudian yang kedua ini, yang label 2 ini dikasih kode ya, sama seperti ini ya, slide 1 titik label 1 sama dengan 0 ya, sama dengan 0 ya. Kemudian yang C juga sama, ini ya dikasih kode view kode ya. Nah, ini bisa dikopikan di sini juga bisa langsung ya. Nah ini sama, jadi nanti yang label option button 3 diklik juga nilainya 0. Jadi yang satu ini nanti menjadi 10, yang ini 0 ya. Kita buktikan ya dalam tampilan show ya. Nah ini, jadi kalau nanti kita menjawab pilihan ini 1, maka nilainya ini 10. Kita lihat ya. Nah 10. Kalau menjawab ini 2, nilainya 0. 3 juga 0 ya. Tapi kalau menjawab 1, berarti nilainya 10. Nah, jadi demikianlah cara penggunaan tombol option button dalam aplikasi ya, pengaplikasian ke soal pilihan ganda, sehingga tampilannya akan lebih memukau. Demikian para pencinta media pembelajaran yang berbahagia. Kiranya sampai di sini dulu ya pembelajaran, semoga bermanfaat. Terima kasih.